No musiba ya gwe ikorie ibabu itasasa nyana kasoto kasawa munebo woroibo bueno Air Mano, Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Net, persembahan RRI Serui. Bersama saya Maria Numberi, topik obrolan budaya kita malam hari ini adalah pelestarian dan pemanfaatan sagu sebagai kearifan lokal masyarakat Kepulauan Yapen. Pendengar dan pemirsa RRI Net, bagi masyarakat di tanah Papua pada umumnya dan lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen, sagu memiliki nilai penting dan lebih dari sekedar sumber makanan. Sagu ibarat ibu yang mencukupi kebutuhan dan dapat menghidupi. Setidaknya, hutan sagu mengandung 4 manfaat utama bagi kehidupan masyarakat di Yapen, yaitu sebagai sumber sandang, papan, pangan, dan ekosistem. Di era percepatan pembangunan saat ini, tidak sedikit hutan sagu beralih fungsi menjadi pemukiman warga, perkantoran, jalan, sekolah, dan lain sebagainya. Pendengar dan pemirsa RRI Net melihat fungsi dan manfaat sagu sebagai sumber ketahanan pangan lokal masyarakat Yapen, seperti apa upaya pelestariannya dan pemanfaatan sagu sebagai kearifan lokal masyarakat Yapen. Untuk itu kita sudah kedatangan 2 narasumber di sini. Kita langsung menyapa saja, ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen. Selamat malam Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SA. Selamat malam Bapak. Malam, pemirsa. Iya, dan juga ada Mama Yosina Sineri dari Kampung Ransarnoni, Distrik Angkaisera, seorang petani sagu. Selamat malam Mama. Iya, selamat malam. Iya, apa kabar Mama dan Bapak? Baik. Ya, baik. Puji Tuhan ya. Dan ini Tong akan berbincang sedikit terkait topik malam ini, yaitu pelestarian dan pemanfaatan sagu sebagai kearifan lokal masyarakat Yapen. Dan perbincangan malam hari ini juga pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, sagu ini merupakan primadona ya bagi kami masyarakat Yapen. Saya ke Bapak Jeffrey Mandiri dulu selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen. Berbicara tentang pelestarian dan pemanfaatan sagu sebagai kearifan lokal orang Yapen ini, tong masyarakat Yapen, mungkin Bapak bisa jelaskan secara umum nih keberadaan hutan sagu yang di Kabupaten Kepulauan Yapen ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih Ibu. Untuk pelestarian dan kelangsungan tanaman sagu yang sekarang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, memang seperti yang tadi telah dijelaskan, untuk tanaman sagu ini sudah berkurang karena proses pembangunan, tapi juga tanaman sagu ini dalam proses pertumbuhannya hingga sampai dengan jadi agak lama ya. Okay. Agak lama. Itu berkisar berapa tahun Bapak? 20 sampai 30 tahun. Wow, lama sekali ya. Jadi itu yang untuk pelestariannya kami sudah mendata dusun-dusun sagu atau rumpun-rumpun sagu, kata orang di sini. Untuk dusun sagu atau rumpun sagu itu jangan dibiarkan, tetapi harus dipelihara. Oke. Iya. Sehingga pohon sagu itu bisa tumbuh dengan baik. Oke. Kalau untuk saat ini nih Bapak, saya penasaran sekali. Lokasi pohon sagu terbesar itu ada di mana untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang dari Bapak ketahui? Iya, untuk Kabupaten Kepulauan Yapen itu sebagian besar ada di distrik Kosiwo, tetapi juga di distrik Angkaisera, dan di distrik di Pantura sebagian besar di situ. Oke. Bapak, kalau kita amati ya, ini lahan sagu khusus dalam kota banyak beralih fungsi. Artinya sagu sebagai sumber pangan lokal kita perlahan ini akan punah atau hilang nih. Dari sisi ketahanan pangan, bagaimana Bapak melihat hal ini? Iya, jadi untuk ketahanan pangan
sagu ini memang sangat penting karena dilihat dari sisi asupan gizinya. Di dalam sagu ini ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan lemaknya, dan ada kandungan proteinnya. Oke. Nah, itu sangat berguna bagi gizi kita manusia. Masyarakat Iya. ya. Oke, baik Bapak. Untuk Yapen sendiri nih, ada berapa jenis sagu yang dikonsumsi sebagai pangan lokal oleh masyarakat kita? Untuk di Yapen ada 3 jenis sagu. 3 jenis sagu ya. Iya. Oke. Sagu berai, sagu wewa, dan sagu kurai. Kurai. Iya. Oke, jadi ada 3 jenis 3 sagu jenis ya, sagu, ya. luar biasa sekali. Apakah umur panen pohon sagu dari beberapa jenis yang tadi Bapak jelaskan itu sama umur panennya atau berbeda? Hampir sama. Hampir sama Hampir ya. sama umur panennya, hanya kandungan Gizinya? gizinya yang beda-beda. Oh, beda-beda. Oke. Yang paling bagus kualitasnya tuh apa, Bapak? Itu yang jenis sagu kurai. Kurai. Iya, karena itu karbohidratnya lebih tinggi daripada beras. Oh, luar biasa sekali ya. Baik, pendengar, kita masih bincang-bincang dulu nih, Pak. Saya lebih penasaran lagi ya. Karena memang kalau kita melihat potensi hutan sagu yang banyak beralih fungsi nih. Apakah jenis sagu yang diamati sudah mulai langka ditemui di Yapen? Dari 3 jenis ini ada antara 3 jenis ini ada yang sudah langka ditemui? Ada ya. yang sudah tidak bisa lagi kita temui. Oh, apa itu Iya. Bapak? Kan ada sagu, tadi saya sampaikan ada 3 jenis. Ada sagu yang berduri, Iya. ada yang tidak berduri. Oke. Nah, yang tidak berduri ini sudah langka, kita tidak Temui Tidak lagi temui ya. lagi. Luar Iya. biasa ya ampun, berarti sudah mulai punah ya. Iya. Sangat disayangkan sekali. Terus keberadaan pohon sagu nih memang sangat erat sekali kalau tong lihat dengan tumbuh kehidupan budaya di masyarakat Yapen. Bahkan ini menjadi salah satu sumber pangan bagi keluarga juga. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit penyebab semakin berkurangnya lahan sagu di masyarakat kita akhir-akhir ini. Penyebab kurangnya lahan sagu karena mungkin tadi pertama proses pembangunan tadi, kemudian yang kedua pola-pola pangan masyarakat kita juga sudah mulai berubah. Yang dulunya makan sagu papeda tiap hari, Iya, oke. nah sekarang sudah berpindah ke nasi. Beras Iya, ya, iya, oke. beras, ya. Jadi membuat mereka punya tingkat untuk mengelola sagu Iya. tersebut Menjadi berkurang. kurang. Iya. Oke, baik Bapak. Ini kabarnya nih ya Bapak, kabarnya sagu yang di Yapen ini kualitasnya beda dengan yang lain. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, kalau saya kita bisa lihat kalau sagu di Sentani dengan sagu di Yapen. Lihat-lihat dengan kasat mata, kalau di Sentani, Jayapura kan mereka tokoknya di pinggir sungai. Iya, oke. Nah, jadi waktu mereka remas itu, Iya. airnya semua keluar. Iya. Kalau kita di Yapen kebanyakan dibuat kolam-kolam kecil. Kolam-kolam kecil. Sehingga airnya itu bukan air mengalir. Ya. Air langsung terpadat gitu Iya. ya Bapak. Oke. Jadi kadang-kadang itu turut mempengaruhi untuk kadar sagunya juga. Iya, berpengaruh ya. Iya. Oke, baik Bapak. Dan pendengar RRI Net dimanapun saja Anda berada, kita masih dalam obrolan budaya dengan pelestarian dan pemanfaatan sagu sebagai kearifan lokal masyarakat. Kita akan kembali lagi. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt, yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali.
Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Pendengaran pemirsa RRI Net, kita masih dalam obrolan budaya, pelestarian dan pemanfaatan sagu sebagai kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Baik, berbicara tentang sagu sebagai pangan lokal, seperti apa masyarakat petani dan juga dalam mengolah sagu ya, dan dimanfaatkan untuk jenis apa saja. Saat ini saya sudah bersama Mama Yosina Sinerie. Selamat malam Mama. Seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya ada di Dusun Sagu, mengolah sagu untuk kebutuhan keluarga ya Mama ya. Mama Yosina ini sebagai seorang petani ya, setiap saat ini menggantungkan hidup dari hasil kebun, salah satunya olahan sagu. Mama mungkin bisa cerita sedikit Kak, bagaimana Mama keseharian saat mengolah sagu? Iya, terima kasih. Di sini saya menceritakan sagu. Kalau kita tokok sagu yang kita tebang sagu kurai itu ya. Dengan bahasa Indonesia sagu raja. Oke. Di situ kalau sagu raja kita tokok dalam 1 minggu kalau kita keluarga kalau 6 orang. Oh, kalau bersama keluarga bersama tuh 6 keluarga orang, 6 ya? orang pasti saja 4 hari. 4 itu hari. Sudah 1 pohon sagu itu habis. Yang kita dapat kita temui dengan sagu besar itu 20 karung. Oh begitu kita dapat. ya. Oke, baik. Ada berapa jenis sagu di Mama Pudusun? Iya, jenis sagu yang ada di kita punya dusun yaitu sagu raja, sagu kurai, sagu raja juga sagu wewa, juga sagu raja, sagu amiri, barari yang tidak berduri. Ini tumbuhnya di atas Mama dong, putana kan? Iya, di atas tanah kita sendiri. Oke. Dan juga sagu amiri, dan juga ada lagi sagu widoi. Oh, itu jadi juga banyak jenisnya ya jenis Mama, sagu. Dan juga ada sagu widoi dan juga sagu antah. Terus sama sagu yang terakhir itu anambohat. Itu sagu yang sudah tumbuh. Terus dia punya buahnya itu jatuh lagi, dia tumbuh lagi. Berarti jadi secara sagu. alami begitu ya Mama ya? Alam. Oh, luar biasa sekali. Mama dong punya tempat itu besar kah untuk lahan sagu? Besar tuh? untuk lahan sagu. Oh, sangat luar biasa. Ini selain biasanya sagu yang Mama Kamsu bikin, ini kan pulang kan bikin apa? Maunya masak dia seperti apa begitu? Jadi dari selesai ramah sagu, angkat di noken. Dan juga bisa bagi-bagi untuk mau jual untuk kebutuhan rumah tangga. Bahkan juga bawa pulang ke rumah itu, terus bikin papeda. Bikin papeda itu panggil keluarga yang ada di situ sekitar itu, kita semua rame-rame bikin papeda dengan 1 loyang yang besar, terus rame-rame kita kumpul untuk makan. Luar biasa. Tapi itu Mama sudah pisahkan untuk yang jual ya? Iya, yang sudah jual itu kita pisahkan sendiri. Oke, Mama, ini selain untuk kebutuhan keluarga, apakah ada sebagian yang Mama jual begitu selain makan terus Mama jual? Iya, itu biasa Mama jual di mana? Itu jual di pasar kota dan juga jual ke Kepulauan Ambai. Oh, berarti menyeberang ke sap kampung ya? Menawi dengan Ambai. Iya dulu tuh dong baku tukar toh Ambai kasih ikan, terus Menawi kasih sagu. Baik, Mama, untuk harga 1 karung sagu itu yang Mama jual selama ini di harga berapa? Iya, kalau jual di kampung sendiri atau di pasar 200. Itu 1 karung, itu dong 1 tumang gitu ya? 1 tumang.
Kalau di Noken yang sedang-sedang 50, ada juga yang 100. Oke. Kalau dulu ya Mama, zaman-zaman dulu tuh dong bilang kalau satu tumang itu dong pakai apa ya? Iya. Sekarang kan karung ya. Kalau dulu kan ada daun. Itu daun apa ya Mama? Daun bobo. Daun bobo. Daun bobo. Tapi itu langsung lebih padat, lebih enak sagunya ya. Tapi sekarang daun bobo kenapa susah ditemukan lagi Kak? Iya, karena sudah pakai karung. Oh Jadi begitu. tidak bisa lagi pakai daun. Oh, tapi daunnya masih kita temui? Masih ada. Oke. Baik. Untuk menokok sagu nih biasanya tadi kan Mama bilang sampai 6 orang toh. Iya, Maunya yang bagian potong sagu tuh siapa? Terus yang bagian tokok itu siapa? Silakan. Ya, jadi yang bagian teban itu bapak. Bapak. Itu tebang pakai apa Mama? Tebang pakai kapak. Kapak ya? Iya. Oke. Kalau dulu kita pakai kapak sagu besar. Terus pakai juga kayu-kayu lolaro itu kita tajam dulu, baru cincang sagu lagi, baru belah. Berarti lagi, secara alami ya? Alami. Oke. Sampai saat ini masih pakai cara itu? Ya, kalau sekarang ini kita kan tebang, kita harus sewa sensor lagi. Oh begitu. Kita sewa Biar lebih sensor. gampang Ya. begitu ya. Kalau dulu kan kalau kapak ini kan agak lama ya agak Mama. lama. Oh iya. Tapi dia pohon sagu tuh keras kah? Iya, keras. Oh. Kalau sagu raja itu keras. Oh, begitu. Apalagi sagu beba itu yang lebih keras. Berarti kalau misalnya Bapak dorang 3 orang begitu biasanya ya kalau dulu dong pakai Iya. kapak itu nanti dong berapa jam begitu kira-kira Iya. dong tebang itu? Itu sampai 3 jam. Sagu jatuh lagi, pasti sampai 1 hari penuh itu tuh kita harus bereskan semua dulu, Oke. baru nanti dia punya pagi lagi, baru kita tokok. Oke, baik Mama. Untuk Mama Yosina kebanyakan tong masyarakat ini saat ini olah pohon sagu menggunakan mesin parut ya. Ada mesin yang sudah disiapkan ya. Bagaimana dengan Mama Yosina? Apakah Mama gunakan mesin juga atau Mama tokok biasa saja? Mama tokok biasa. Tokok biasa saja. Kalau sagu yang kecil, Mama sendiri tokok. Oh, Tokok baru ramas. iya. Ramas juga itu pakai nibung. Nibung itu dia punya yang pelepah yang paling besar Iya, itu. oke, Ya, oke. baru pakai untuk ramas sagu. Oh begitu. Oh iya. Saya juga pernah tapi 1 kali saja. Iya Mama. Kalau menokok pohon sagu nih berapa lama biasa? Macam Mama, Bapak dong setebang, terus Mama tokok itu berapa hari untuk dapat 1 pohon sagu itu tuh selesainya tuh berapa hari? Jadi kalau sagu pohon kecil seperti sagu amiri, itu saya bisa tokok sampai 4 hari atau 5 hari. Wow, baru apalagi selesai. sagu yang raja ini. Kalau sagu raja memang harus tenaga. Tenaga ya. Itu Mama biasanya ambil keluarga yang lain, saudara-saudara dorang untuk sama-sama Iya, kah? ambil saudara-saudara, keluarga, bantu, baru kita semua rame-rame baru tokok. Oke. Kalau sagu raja nih, 1 pohon itu dapat berapa karung? Ya, dapat kalau memang pohon sagu itu kalau isi kita dapat 20-25. 20 sampai 25. 25. Kalau misalnya isinya agak sedikit? Iya, kalau sedikit pasti kita dapat juga kurang 15 atau 16 karung. 16 karung. Dan itu dijual per karungnya 200.000. Iya, 200.000. Luar biasa sekali pendengar dan pemirsa RRI Net ya. Oke, dan ini setelah sagu Mama dong tebang. Apakah Mama dong tanam pohon sagu itu kembali lagi atau bagaimana? Itu harus tanam kembali lagi dan bersihkan pohon sagu itu. Oke. Jadi kalau selesai dari kita tokok, harus Bapak dong bersihkan rumpung sagu itu bersih. Dari akar-akarnya juga? Semua harus bersihkan, dia punya itu yang rumpung-rumpung yang Rumpun-rumpun, kecil-kecil iya. harus bersihkan. Oh, seperti supaya itu. sagu itu bisa cepat tumbuh dan isi. Oke, berarti anakan sagu tuh sudah ada ya. Ada. Jadi Mama dong tanam ulang. Luar biasa sekali. Ini supaya dijaga jangan punah ya Bapak Gadis ya. Oke, untuk dusun sagu yang Mama dong olah, ini dirawat oleh Mama Yosina dan juga keluarga atau dibiarkan saja begitu? Dirawat. Oh, dirawat. Luar biasa Dirawat, sekali. harus rawat sagu. Iya. Jadi kita sudah tebang selesai, kita sudah ambil sagu itu tuh sudah jual, sudah makan. Nanti kemudian 1 bulan kita harus kembali ke dusun lagi. Kembali ke untuk dusun. harus bersihkan sagu. Iya. Oke, luar biasa sekali. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau mendengar cerita dari Mama Yosina ini sangat luar biasa sekali ya. Sudah capek seharian di dusun sagu tapi masih harus berjualan lagi membantu suami untuk menyambung hidup dan keluarga. Pendengar dan pemirsa RRI Net,
RRI.net, saya masih akan berbincang bersama kedua narasumber kami malam hari ini seperti apa pemanfaatan sagu sebagai pangan sehat dalam keluarga. Selain itu, sagu ini juga memiliki pelengkap dalam pesta adat yang sering dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebelum kita membahasnya, kita simak pesan-pesan berikut ini. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI.net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Pendengaran pemirsa RRI.net, tanaman sagu merupakan tanaman multifungsi sebagai sumber sandang, papan, pangan, dan ekosistem. Namun, yang lebih menonjol di masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Yapen ini yaitu pengolahan pati sagu sebagai sumber pangan keluarga. Selain itu juga untuk kebutuhan dalam sebuah perayaan atau pesta adat. Saya kembali ke Pak Kadis di sisi pemanfaatan sagu ini. Bagaimana seharusnya masyarakat kita mengolah sagu menjadi menu makanan yang beragam dan sehat untuk keluarga, Pak Kadis? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk pengolahan makanan sagu menjadi pangan atau kita di Papua bilang papeda. Iya, papeda. Itu harus berdasar pada kandungan-kandungan gizi yang ada dalam sagu tersebut. Kemudian itu menyangkut dengan kualitas gizinya, tapi juga jumlah kuantitasnya. Iya. Artinya sagu harus dimakan dengan ikan atau sayur, sehingga pemenuhan gizi itu seimbang. Iya. Biasa tuh bilang ikan kuah kuning. Ya, kuah kuning seperti itu. Sayur gedi, ya Mama. Oke. Karena itu
kandungan dalam sagu itu kan ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Seperti yang tadi Bapak jelaskan seperti itu. Baik, untuk kandungan gizi yang terkandung dalam sagu nih, tadi Bapak jelaskan dibandingkan dengan pangan yang lain nih seperti beras dan lain-lainnya tuh. Kalau untuk sagu, untuk karbohidratnya dia lebih tinggi daripada beras. Beras ya. Okay. Kalau yang untuk lemak dan protein dia di bawah beras. Iya. Makanya orang-orang tua dulu dong makan papeda dong bisa tahan sampai malam ya. Betul. Begitu ya Bapak. Oke, banyak potensi sagu di masyarakat kita. Namun dalam pengolahannya ini memang sangat terbatas. Bagaimana Dinas Tanaman Pangan melihat hal ini? Biasa dong cuma bikin papeda saja. Kalau Dinas melihat hal ini tuh seperti apa? Iya, baik. Jadi untuk pengelolaan sagu bukan hanya sebagai papeda, tapi juga bisa dibuat pangan makanan yang lainnya. Yang lainnya sebenarnya ya. Seperti misalnya dibuat tepung sagu untuk kue, ya, bahan baku mie. Itu untuk pangan. Tapi kalau non pangan itu dibuat pangan ternak, tapi juga untuk bioetanol. Untuk perusahaan-perusahaan memproduksi obat-obatan. Iya, baik Pak Kadis. Luar biasa sekali. Pak Kadis, ini banyak potensi hutan sagu di Yapen yang tidak terurus ini ya. Bahkan kita lebih suka makan nasi daripada papeda atau sagu bakar. Seperti apa peran Dinas Tanaman Pangan untuk mensosialisasikan pemanfaatan sagu ini kepada masyarakat? Ya, baik. Jadi untuk Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pemanfaatan sagu ini, di Dinas Ketahanan Pangan ada program Lomba Cipta Menu. Nah, Lomba Cipta Menu ini diperuntukkan bagi ibu-ibu kelompok wanita tani yang juga merupakan ibu-ibu PKK. Karena yang biasa urus-urus makanan ini kan ibu-ibu. Nah, kita bikin lomba kepada mereka supaya lewat lomba itu mereka lebih kreatif dalam mengelola pangan-pangan lokal. Bukan hanya sagu saja. Bukan hanya sagu, seperti pangan-pangan yang geding misalnya. Keladi mungkin ya Bapak ya? Seperti itu. Dan untuk pengolahan sagu menjadi berbagai produk makanan yang tadi Bapak bilang itu, apakah ada pendampingan yang dilakukan? Pendampingan kita pernah punya satu kelompok tahun 2015. Kita siapkan peralatannya mulai dari tebang sagu sampai dengan pasca panennya. Peralatan untuk buat keripiknya, buat mie-nya. Mereka satu kali produksi, tetapi karena memang harga bahan baku untuk produksi tersebut lebih tinggi dari harga jual produk tersebut, akhirnya tutup. Seperti itu ya. Lagi pula paling tidak anggaran yang dibutuhkan untuk memprogramkan program itu bukan sedikit ya Pak ya. Betul. Baik, pendengaran pemirsa RRI Net, dari sisi tradisi budaya orang Yapen, sagu menjadi makanan pokok yang wajib dihadirkan dalam setiap perayaan pesta adat yang dilakukan ya. Untuk itu lebih jelas saya ke Mama Yosina dulu. Saya penasaran untuk adat-adat di kampungnya Mama Yosina itu seperti apa. Mama Yosina, sagu itu misalnya dong bikin pesta adat begitu, apa menurut orang Menawi begitu? Maksudnya sagu yang dihadirkan untuk pesta adat seperti apa menurut orang Menawi di sana? Silakan. Ya, kalau sagu ini, kalau kita punya anak sudah kawin, begitu punya anak yang pertama itu sudah lahir di pihaknya perempuan. Iya. Ya, di pihaknya perempuan berarti kita keluarga harus kumpul pergi harus tebang sagu yang tadi kita bilang sagu raja. Raja. 2 pohon sagu atau 1 itu berarti sudah cukup. Oh begitu. Berarti misalnya mama punya anak laki-laki, terus dong ada tinggal di dong pu mama mantu di keluarga besan ini, mama pu besan dorang. Jadi mama dong mau ambil dorang dong harus tokok sagu begitu. Jadi kita tokok sagu sampai 20 karung. Nanti lagi yang kita siapkan lagi yang paling besar lagi. Di situ kita harus siapkan lagi sagu yang sudah asar kering 4 bungkus begitu. Terus sama-sama dengan ikan karena itu anak pertama, cucu pertama. Jadi kita harus tunjukkan adat. Kalau tidak bikin adat berarti
cucu itu harus menangis. Oh begitu. Nanti dia tinggal menangis terus begitu menangis, Oh. Jadi nanti kita siapkan sagu yang paling besar, terus sama sagu asar. Terus dia punya ikan itu ada ikan sako, terus ikan lase. Itu ikan orang Manawi ya. Terus sama ulat sagu, terus udang. Ya. Terus sama pisang soanggi. Itu harus ada. Semuanya ada. Nanti setelah itu kita sudah sampai di sana, kita harus pakai kayu lolaro itu lagu di atas jenang pintunya itu keluarga. Keluarga perempuan. Di situ baru nanti bawa pendeta masuk, doakan anak kecil dari kamar. Selesai dari situ keluar, kita harus bersihkan kamar lagi dulu. Kita cuci, mungkin ada upah begitu yang kita kasih imbalan ke orang tuanya karena sudah urus. Dari situ kita kasih keluar, kita harus tunjukkan itu adat yang tadi di situ, dan kita kasih keluar anak kecil, harus kita kasih turun berdiri di sagu yang sudah besar di buka pintu. Setelah itu kita kasih turun sagu dengan ikan kering, semua kasih turun ke bawah. Dari situ baru kita bawa pulang cucu itu ke berarti rumah kita. sagu-sagu itu kasih masuk ke mama perempuan dong rumah, baru anak kecil dengan bapak semua keluar. Luar biasa sekali ya. Itu dia tradisi di Yapen ya tentang sagu, pendengar. Apakah tradisi mengumpulkan makanan lokal ini Mama seperti sagu dan lain-lain masih dilakukan sampai hari ini? Iya, masih dilakukan sampai hari ini. Luar biasa sekali ya. Waduh. Iya Mama, untuk keperluan pesta adat ini biasanya sagu itu diolah seperti apa? Maksudnya dalam bentuk sagu mentah atau yang sudah dimasak? Misalnya acara adat ini. Ada yang mentah, ada yang masak atau bagaimana Mama? Ya kalau dulu itu kita punya orang tua itu mereka lakukan adat itu, mereka kumpul-kumpul itu yang bantu-bantu ambil air, bikin air panas, itu mereka harus kumpul loyang baru bikin papeda, masak nasi juga baru isi di loyang baru bagi-bagi ke mereka punya rumah-rumah. Bagi begitu dengan ikan baru bagi-bagi. Tapi kalau kita sekarang itu kita tidak pakai itu lagi. Ya kita langsung antar itu sagu mentah paling tinggi 20 karung. Ya kita langsung antar. Berarti tradisi yang dulu sudah agak memudar, tapi yang sekarang ini cuma sagu saja yang diantar ya. Baik, luar biasa sekali Mama. Biasanya dari pihak keluarga mana yang menyiapkan sagu? Tadi Mama bilang dari pihak perempuan ya. Nanti misalnya dari pihak laki-laki ke rumah perempuan ya. Jadi misalnya di sana nanti mereka juga siapkan makanan tidak Mama? Iya, mereka siapkan makanan, terus mereka juga siapkan dari sana keluarkan dia punya anak perempuan keluar. Harus pulang ke dia punya mantu, harus bawa dia punya piring, loyang, gelas. Begitu. Itu yang dong bilang perkakas dapur ya. Antar untuk dia pakai makan di rumah. Luar biasa sekali Mama. Berarti tadi sagu yang disiapkan tuh sampai 20 lebih ya Mama ya. Iya, baik. Ini butuh berapa lama nih untuk menyiapkan sagu dan bahan makanan lainnya? Misalnya mungkin dong keluarga sudah kasih suara dari lama-lama begitu Kak. Jadi Mama dong siapkan sagu tuh berapa lama? Iya, jadi kalau sudah bayi itu sudah 1 bulan berarti kita sudah harus siapkan sagu untuk antar. Jadi 1 bulan begitu kita sudah antar untuk bawa pulang cucu itu ke rumah. Iya. Berarti jeda waktu 1 bulan itu Mama semua keluarga kerja untuk sediakan sagu ini. Luar biasa sekali. Untuk Mama Yusina sendiri, pemberian sagu dan bahan makanan lainnya ke keluarga perempuan tadi ini melambangkan apa dari sisi tradisi adat yang dilakukan selama ini di kampung? Iya, macam kasih tanda terima kasih buat keluarga karena mereka sudah urus toh. Sudah urus dong anak perempuan yang melahirkan Mama dong cucu begitu ya. Dan Mama Yosina Sani penasaran hasil jualan sagu selama ini Mama Yosina gunakan tuh untuk apa saja? Jadi hasil sagu untuk gunakan jual untuk kebutuhan rumah tangga dan juga buat anak-anak untuk bayar sekolah. Kalau anak-anak yang sudah di SMA harus. Mama Yusina punya berapa anak? Saya punya anak di rumah ada 4 ya. Yang tua sudah SMA atau kuliah? Yang tua sudah kerja di laboratorium rumah sakit. Luar biasa sekali. Berarti adik yang paling bungsu? Iya, ini yang bungsu. Yang bungsu masih ini sekitar 6 tahun ini Mama. Sudah SD kelas 3. SD kelas 3 luar biasa sekali. Baik Mama Yosina, biasanya makanan seperti apa yang Mama buat dari sagu selain papeda? Papeda, bakar sagu, terus juga bikin apa? Dong bilang kahoi dengan bahasa itu kahoi. Sagu merah. Sagu merah. Itu bikin bagaimana Mama? Ya, nanti setelah kita mau ayak sagu dulu, kasih air itu sudah mendidih di
api atau kompor sudah mendidih. Setelah itu mulai ambur sagu, harus bale dia di dalam langan sampai keras. Kalau anak-anak suka mau makan dengan kelapa, harus parut kelapa lagi. Baru nanti mulai guling-guling begitu. Ada taruh, juga taruh di atas meja dengan talang baru anak-anak makan. Kalau sinole? Sinole juga seperti itu, pakai kuah ikan. Pakai kuah ikan. Kalau sudah ada kuah ikan yang sudah lebih, yang ikan yang paling bagus kita suka tuh ikan merah, bobara. Itu tong sudah bikin dia punya kuah kuning harus banyak. Ikan pisahkan, terus anak-anak mau makan sinole berarti mama harus bikin. Harus bikin ya. Jadi banyak kreasi yang mama buat dari sagu ini, luar biasa sekali. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih dalam obrolan budaya, pelestarian dan pemanfaatan sagu sebagai kearifan lokal masyarakat Yapen. Saya kembali ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, Yapen ini memiliki potensi sagu sebagai ketahanan pangan keluarga nih. Terkait dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan sagu, apa saja kendala yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan selama ini? Iya, baik. Jadi untuk pelestarian tanaman sagu ini kita sudah bikin program untuk pendataan potensi pohon sagu, tapi juga sarinya, pati sagunya. Kendalanya ya pada prinsipnya pasti ada dana untuk program pelaksanaannya, tapi juga sangat diharapkan untuk masyarakat dapat berpartisipasi sendiri untuk pelestarian sagu-sagu tersebut. Iya, pas ada Mama Yosina di sini. Iya, karena kan sagu ini juga kembali ke masyarakat juga, yang punya masyarakat yang punya. Ya, jadi mungkin tanpa menunggu pemerintah, tapi pemerintah juga sarankan kepada masyarakat untuk lebih proaktif terhadap pelestarian sagu-sagu tersebut. Jadi Bapak setuju ya kalau kayak Mama Yosina tadi selesai tebang dibersihkan terus tanam ulang lagi? Sangat setuju. Luar biasa sekali ya. Baik Pak Kadis, untuk pemanfaatan sagu sebagai pangan keluarga nih, apakah di masyarakat ini sudah dibentuk kelompok-kelompok pengelola sagu? Bukan hanya sagu, ada beberapa produk lokal. Pangan seperti lokal. Apa itu Bapak? Misalnya keladi, BT, yang misalnya jarang kita sudah tidak dapat lagi. Tidak dapat lagi, apalagi BT Bapak, pasar tuh tidak ada. Tidak ada. Nah itu yang kita kembangkan lagi ulang tentang pangan-pangan lokal yang perlu kita kembangkan. Baik, untuk sampai saat ini nih konsumsi sagu masih di nomor 2 kan selain beras Bapak. Kalau tong lihat selama ini dengan kasat matanya kita, bagaimana Dinas Tanaman Pangan melihat hal ini? Iya, memang mungkin terkait dengan sagu ini seperti tadi Mama ceritakan. Mama Yosina bilang. Memang proses untuk mendapatkan pati sagu ini kan agak rumit kan. Mulai dari tebang sampai dengan gitu, kalau dengan proses iris pohon lagi dulu. Proses manualnya sudah setengah mati. Nah, makanya masyarakat lebih cenderung berpindah ke yang instan. Yang gampang-gampang gitu, seperti beras. Kan tinggal timba, cuci, selesai. Iya, padahal tidak tahu sagu ini bagus sekali begitu. Sangat bagus untuk gizi kehidupan masyarakat. Iya, baik Pak Kadis, sagu ini sebagai sumber ekonomi masyarakat kalau kita lihat tong mama-mama Papua dorang, namun tingkat produksinya ini masih sangat rendah sehingga belum bisa memenuhi pasaran luar ini. Misalnya dong minta besar-besar begitu Bapak. Seperti apa pendampingan yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan kepada petani? Kita lagi coba untuk menarik minat para petani atau masyarakat tentang pengelolaan sagu ini. Misalnya kita sediakan ada program untuk kita sediakan pasca panen, kita turunkan mesin untuk contoh pembuatan mie misalnya atau pasta, sehingga masyarakat ini termotivasi untuk bagaimana bahan bakunya ini sagu terus dipelihara dan dikembangkan. Baik, saya ke Mama Yosina dulu nih. Sebagai petani yang hidup ini dari hasil sagu, manfaat yang sudah Mama nikmati itu apa saja? Dari Mama jualan sagu nih, apa yang Mama nikmati? Silakan Mama. Yang saya nikmati kalau jual sagu, yang saya nikmati saya punya anak-anak, sudah kerja, sudah kuliah selesai. Itu hanya dari hasil menjual sagu kan Mama? Hasil sagu, hasil kebun, yaitu keladi, pinang, sayur, dengan hasil-hasil yang lain. Iya, jadi yang Mama nikmati sekarang itu Mama ada beli apa saja nih dari hasil sagu nih? Hasil sagu, bangun rumah,
beli kulkas. Luar biasa. Untuk bikin jualan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ada keuntungan yang luar biasa sekali dari jual sagu ya Mama ya. Baik, apa yang Mama Yosina harapkan dari Mama Pendusun Sagu ini yang masih bisa Mama tokok sampai saat ini? Iya, yang paling saya harapkan saya punya anak-anak. Saya jual sagu untuk membesarkan mereka ya. Anak-anak sampai bisa dapat pekerjaan. Oh, luar biasa sekali. Puji Tuhan sekali ya Mama ya. Iya, dari Mama punya pohon sagu, saya nih penasaran. Di saat Mama dong tebang, apakah ada pohon-pohon yang tumbuh lagi sekarang? Kan tadi Bapak Kadis bilang harus sampai 20 sampai 30 tahun baru bisa tokok lagi. Jadi Mama dong tebang, adakah pohon-pohon lagi yang ini? Ada. Ya? Jadi berikut. Ada kalau yang paling banyak itu rumpung-rumpung, yang paling kecil itu sagu amiri. Jadi yang sudah setengah-setengah, yang sudah baik kita tebang, berarti kita tokok harus bersihkan. Bersihkan, paling tinggi kita ke sana lagi sudah 6 bulan. 7 bulan naik ke 10 bulan itu sagu sudah baik, kita pergi lagi tebang. Ya. Jadi begitu. Jadi berikut. Jadi berikut ya. Jadi ini istilahnya Mama ada punya pohon sagu yang besar sekali, ada yang siap ditokok, terus yang sudah agak dewasa sedikit, terus yang remaja, yang anak. Pokoknya ada ya Mama. Luar biasa sekali. Tetap dijaga ya Mama ya. Itu hasil untuk membantu Mama juga toh. Baik, Pak Kadis dan Ibu Yosina, ini tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung kebersamaan tong pembincang-bincang malam hari ini untuk terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan sagu nih sebagai kearifan lokal masyarakat Yapen. Apa himbauannya Bapak kepada masyarakat? Ya, baik, terima kasih. Jadi karena pentingnya sagu nih bagi konsumsi masyarakat, masyarakat dianjurkan untuk tetap melestarikan sagu tersebut. Yang kedua, sagu jangan dibiarkan tumbuh sendiri, tapi harus dirawat. Seperti yang Mama Yosina lakukan ya. Harus dirawat. Ya. Baik, untuk terkait dengan pengelolaan sagu menjadi berbagai menu makanan keluarga nih, apa harapan Mama Yosina kepada pemerintah khususnya di Dinas Tanaman Pangan untuk lebih mengembangkan lagi produksi sagu yang Mama harapkan dari pemerintah? Silakan. Iya, jadi dari Ibu Yosina mengharapkan ke pemerintah tolong bisa bantu kami dalam bentuk apa begitu untuk kami bisa bersihkan kami punya sagu. Oh, seperti itu ya. Apa sebenarnya apa yang dibutuhkan Mama untuk membersihkan lahan sagu itu? Apa yang dibutuhkan? Mungkin bisa ada dana. Oh, dana. Untuk kami bisa bersihkan kami punya sagu-sagu. Oke, seperti mungkin membeli mesin babat begitu mungkin yang Mama maksudkan. Untuk kita bisa bersihkan sagu. Selama ini ada bantuan tidak Mama? Tidak ya. Jadi keluarga menjaganya sendiri ya. Oke, semoga dapat diterima ya Bapak Kadis ya. Ya, terima kasih. Pendengar dan pemirsa RRI, ini tanaman sagu memiliki peranan sosial, ekonomi dan budaya bagi orang Papua, terkhususnya di Yapen. Pelestarian hutan sagu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah dan masyarakat pemilik dusun sagu, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pangan dalam keluarga. Selain itu, keberadaan sagu juga merupakan identitas orang Papua. Sangat disayangkan bila tanaman sagu ini punah di atas tanah leluhurnya sendiri. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dalam obrolan budaya RRI Net produksi RRI Serui. Saya Maria Numberi mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber kita. Kedua narasumber kita terima kasih banyak. Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen Bapak Jeffrey Max Manderi SE dan Mama Yosina Sineri sudah berbagi pengalamannya. Akhirnya saya Maria Numberi, sampai jumpa. Yang kau puja selalu, tanah Papua pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih
burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Ku tanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima